Inilah kerinduan kami Tuhan, jadikan kami terang di tengah dunia yang gelap ini. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan yang membawa keharuman Kristus, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa memberkati banyak orang dan mereka boleh mengenal Yesus melalui kehidupan kami, sehingga dunia penuh dengan kemuliaan Allah, di mana kemuliaan yang hilang itu ditemukan dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Tiba saatnya buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Terima kasih kepada tim pemuji, pemusik, dan semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Terima kasih juga kepada Pak Gembala yang memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan ya. Ada yes ya. Saudara, pada bulan ini, bulan apa? Bulan Mei, tema gereja kita adalah iman Kristen. Apa temanya? Iman Kristen. Dan jangan lupa, tahun ini adalah tahun kebangkitan gereja, the year of church revival. Nah, saya akan menyampaikan tema bulan ini dan saya singgung tentang tema atau visi gereja kita tahun ini. Ya, jadi bulan ini sama tahun ini akan saya sampaikan. Ya, saudara, pada awal bulan ini Pak Gembala khotbah tentang yang lebih berharga dari uang. Apa yang lebih berharga dari uang? Nah, itu teka-teki. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Ya. Iman, kepercayaan, dan talenta. Saudara mungkin nggak punya uang banyak, itu bukan persoalan utama. Saudara mungkin ya nggak berpendidikan tinggi, bukan masalah. Yang jadi masalah utama kalau saudara nggak punya iman. Cuman betul doang ya, nggak amin. Yang jadi masalah kalau saudara nggak punya iman. Nah begitu saudara ya, iman itu penting, lebih penting dari apapun. Karena ketika Yesus datang, yang dia cari apa? Iman. Adakah iman di bumi ini? Artinya di dalam hati saudara. Ya. Iman itu sangat penting. Ya. Iman Kristen, ya, itu yang kita akan bahas saudara sekalian. Makanya judul atau tema khotbah saya adalah, kalau saudara bisa baca di situ ya, ya bahasa Inggris dikit ya, Christian Faith Brings Out Revival. Apa judulnya saudara? Christian Faith Brings Out Revival. Coba katakan Christian Faith Bring Out Revival. 1, 2, 3. Nah, kok bahasa Inggris Pak? Judulnya aja bahasa Inggris. The Year of Church Revival. No, di sana. Ya. Jadi iman Kristen yang menghasilkan atau yang membuahkan kebangunan rohani, yang menghasilkan revival. Nah, iman seperti apa? Yang membuahkan kebangunan rohani. Ini penting. Pertanyaan besarnya, iman seperti apa? Iman yang bagaimana? Yang bisa membuahkan, menghasilkan revival. Kebangunan rohani itu bukan hanya ketika kita beribadah kita semangat begitu, tetapi kebangunan rohani juga, kebangkitan itu ketika kita mati kita dibangkitkan. Amin saudara sekalian, itu kebangunan rohani yang sejati. Nah untuk itu kita akan membahas tentang iman Kristen. Kata Kristen itu saudara di Alkitab Perjanjian Baru itu ada 6 kali saudara. Jadi kalau saudara ketik Kristen muncul 6 kali. Kata iman ya itu muncul 155 kali. Tapi ketika kita pencet percaya itu muncul 343 saudara. Ya ingat 343, jangan dipasang saudara ya. Jadi betapa pentingnya iman kepercayaan itu. Ya, kepercayaan itu penting. Saudara nggak punya kepercayaan nggak bisa dipercaya. Udah mati. Ya. Harus bisa dipercaya. Ya. Talenta juga penting. Amin saudara kan. Nah talenta itu sebenarnya ability. Ya, ada orang punya talenta kemampuan untuk menyanyi. Sehingga ketika dia nyanyi aja itu merdu. Bahkan ketika dia kecekutan aja merdu. Gitu loh. Ada nadanya. Kalau kita kan nyanyi do palas, batuk apalagi ganggu orang saudara. Itu talenta. Tetapi ada satu talenta yang tidak bisa tidak harus kita kembangkan adalah potensi, talenta, kemampuan untuk menjadi anak Allah. Nah, ini mulai semangat saudara sekalian. Jadi jangan sampai kita tidak mengembangkan kemampuan kita ketika kita percaya Yesus, diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah, itu diabaikan. Nah, salah satunya untuk kita bisa mengembangkan talenta kita itu butuh iman. Amin saudara sekalian. Nah, coba klik saudara ya. Nah, ada ayatnya nanti kita baca saudara sekalian. Cukup banyak karena di situ ayatnya Yohanes 11 ayat 25. Jadi saya singgung juga Yohanes 11 ayat 25. Nah, untuk itu kita baca pelan-pelan saudara sekalian ya. Yohanes 11 ayat 20 sampai 29, nanti dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Dikatakan begini. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria itu kakaknya, tinggal di rumah. Nah, for your information, Yesus itu suka mampir ke Betania, itu kampungnya Maria.
untuk makan pagi atau makan siang, saudara. Ya, mereka sangat menyambut Yesus. Ya. Kemudian dikatakan begini, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ternyata saudaranya yang bernama Lazarus itu sakit. Kemudian Yesus kasih informasi, ya, kalau sekarang di WA mungkin atau di apa begitu sih. Kemudian Yesus baca, ya Yesus tahu, oh mati. Tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, sehingga hari keempat mati. Makanya Marta bilang begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalau Yesus betul-betul ada di situ pada waktu Lazarus sakit, mati nggak Lazarus? Mati nggak, saudara? Hah? Betul, jawabannya benar. Bisa juga mati. Ya, begitu, itu benar jawaban yang taktis. Ya. Jadi Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Belum tentu juga, karena nggak bisa dibuktikan. Ya. Kenapa? Kejadiannya udah lewat. Tetapi sekarang pun, nah ini penting. Aku tahu, aku apa? Tahu. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya, harus tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kalau Yesus minta kepada Bapa, itu selalu dikabulkan. Karena apa? Kesalehannya. Ya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah ini saudara, saudaramu akan bangkit. Ya. Saudara dan saya juga akan bangkit. Yang nggak amin nggak bangkit tadi, saudara ya. Saudaramu akan bangkit, kata Marta kepadanya. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi Marta ini mengkaitkan kebangkitannya itu pada akhir zaman. Padahal Yesus mengatakan itu akan bangkit, betul-betul bangkit, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Next. Nah ayat 25 ini ayat dasarnya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa, artinya siapa saja percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang barang siapa, itu sama. Setiap orang yang hidup katakan amin. Ada yang nggak amin nih, jangan-jangan. Jadi dan setiap orang yang hidup dan yang percaya, harus dikombinasikan, hidup, percaya, pistio, kepadaku tidak akan mati selama-lama. Jadi pastikan saudara yang mau dibangkitkan, yang sekarang masih hidup nih, kelihatannya hidup, masih melototin saya saudara ya, itu percaya Yesus. Jangan sampai nggak percaya Yesus. Kemarin Pak Setiawan mengatakan banyak orang muda ya, dari 2018 lalu itu udah meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus, meninggalkan kekristenan ya, dia seliweran begitu saudara sekalian. Ini bahaya saudara sekalian. Dan yang lebih miris, jangan udah aki-aki, udah batuk, udah sakit-sakitan masih nggak percaya Yesus, giliran mati aja mata mendelik gitu saudara. Itu kan miris saudara sekalian. Sebab kalau nggak percaya Yesus, mati kekal. Nah, perhatikan ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan. Saya lanjutin dulu ya. Tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini penting, pertanyaan penting. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Biar kita seperti Marta, percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi kita nggak percaya, kita percaya Yesus ya, meskipun kita nggak melihat, meskipun kita nggak ada pada peristiwa Yesus datang. Itu iman. Amin saudara sekalian. Kita nggak percaya, kita nggak melihat tapi percaya. Itu iman. Ya. Karena Allah itu tidak terlihat, nggak bisa dilihat karena dia roh. Tapi kita percaya. Amin saudara sekalian. Ini penting. Kalau saudara nggak percaya adanya Allah, saudara mengundang iblis mendominasi seluruh hidupmu. Makanya orang yang nggak percaya Yesus itu mudah dihipnotis, mudah kerasukan setan. Sebab kalau ada Yesus, ada roh Allah dalam diri kita, nggak mungkin akan masuk roh yang lain. Jadi penting saudara sekalian, kita percaya Yesus. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, kakaknya, Maria, dan berbisik kepadanya, guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Next. Nah, ayat 39, ini peristiwa bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, Yesus bukan hanya Lazarus yang dibangkitkan, anak janda Nain yang mau dikubur itu di stop. Ya, kemudian dia sentuh. Ya, padahal orang Yahudi itu nggak boleh sentuh mayat. Bangun saudara sekalian. Ya, begitu. Kata Yesus, angkat batu itu. Kuburan pada waktu itu ditutup. Ada yang mengatakan, katanya yang pernah pergi ke Israel. Di sini siapa yang pernah pergi Israel? 1, 2, 3, 4, ada 10 lumayan ya, puji Tuhan. Pergi dalam mimpi. Bapak udah pergi? Belum. Nanti aja ke Yerusalem baru. Katanya kuburan Lazarus itu 24 anak tangga ke bawah. 24 anak tangga setinggi apa Pak? Setinggi gereja kita apa yang di hall C itu. Nah itu, nanjak 24. Kok Bapak tahu? Saya udah hitung saudara. Nah ini turun. Jadi di bawah saudara sekalian. Angkat batu itu. Marta
saudara, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Mayat itu 12 jam, apalagi 24 jam, itu udah pecah semua. Jadi udah no hope. Ya. Sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Makanya kalau mau disemayamkan beberapa hari, mesti disuntik. Suntik apa? Formalin. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Ingat, apa yang Yesus katakan itu firman yang hidup. Harus kita ingat. Amin, saudara sekalian. Makanya kalau saudara mau bertumbuh, baca kitab suci. Amin. Doa tiap hari. Dimanapun itu begitu polanya, modelnya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sejak saya sekolah minggu sampai sekarang, itu sama formulasinya. Di sini siapa yang tidak baca Alkitab, jangan angkat tangan, nanti ditunjuk, salibkan dia, jangan. Sadar aja baca Alkitab. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau kita percaya iman itu, kita melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Mereka percaya. Kalau nggak percaya, jangan diangkat. Ya. Mereka percaya, mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Itu jelas. Ya, kalau saudara doa, ya, jangan saudara didengar apa enggak ya? Tuhan pasti dengar. Dijawab enggak? Pasti jawab. Bisa jawab, oke, aku jawab. Bisa juga enggak. Tapi diberikan jawaban yang lain. Ya, ketika istri saya mau dioperasi, saya berdoa, Tuhan cukupin dananya. Supaya apa? Enggak jadi beban. Begitu. Tuhan jawab enggak saudara sekalian? Kok tahu? Udah dengar dia? Dijawab. Tuhan, tolong. Ya. Ada yang tahu saya istri saya dioperasi, itu langsung transfer 10 miliar. Lumayan saudara sekalian, lumayan. Ya. Saya udah senang ya, ada harapan ya. Begitu. Kemudian ada yang lagi 25 juta, ada yang lagi blub. Waduh. Nggak jadi BPJS Pak Jaya nih. Padahal saya udah punya BPJS buat istri saya, buat saya saudara ya. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan dengar. Kalau itu memang kebutuhan, Tuhan jawab. Amin saudara sekalian. Yesus itu contohnya, modelnya man of prayer, seorang yang suka berdoa. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, itu jelas saudara. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mendemonstrasikan mujizatnya itu supaya mereka percaya. Tapi bagi kita yang sudah percaya, itu tidak perlu demonstrasi mujizat. Kenapa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang berbahagia. Makanya kalau saudara ya tidak dijawab doanya, udah doa minta kesembuhan tapi nggak dijawab, ya, cukup kasih karuniaku seperti Paulus. Itu orang beriman. Nanti ketika mati, ya, sabar engkau hambaku yang baik, diberikan tempat yang layak buat kita. Karena apa? Kita beriman. Next. Nah saudara, ayat 43 terakhirnya sampai 45. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara nyaring, keras atau nyaring. Lazarus, marilah keluar. Kalau orang mati, bisa dengar nggak? Nggak bisa dengar. Tapi ini dengar. Kenapa? Karena dia hidup. Jadi ketika Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, artinya dengar. Betul nggak saudara sekalian? Misalnya saudara, saya panggil, saudara yang namanya Anu kesini. Ngapain Pak? Gue kasih goceng. Nah itu saudara. Kalau dengar dia datang. Kalau dia nggak dengar dia budak. Ngomong apa sih itu pendeta? Lu dipanggil. Ya. Dipanggil ngapain? Mau dikasih duit berapa? 50.000. Padahal goceng saudara sekalian. Kalau dia percaya dia maju. Lazarus, orang mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus padanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Jadi kalau orang-orang Yahudi yang mendampingi Marta Maria itu melihat baru percaya. Kalau kita lebih hebat lagi, meskipun tidak melihat, percaya, itu iman. Amin saudara sekalian. Jadi Lazarus tadi kan di bawah 24 anak tangga. Saudara bisa bayangin nggak? 24 naik kayak pocong. 24 saudara sekalian. Dengan tangan terikat. Kalau tangan nggak terikat, kaki nggak terikat, masih mending jalannya sambil naik begitu ya. Ini terikat. Ini kan luar biasa. Jadi seterusnya percaya meskipun nggak melihat. Kalau mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala. Wah, ini betul-betul Mesias. Nggak ada yang mujizat seperti ini. Yang dibangkitkan dengan cara spektakuler. 4 hari mati, udah busuk, udah belatungan. Udah nggak berbentuk. Tetapi bisa dipulihkan dengan cara teknologi yang canggih. Gitu. Ibarat balon yang kempes kemudian ditiup dengan oksigen, hidrogen, apa namanya itu yang bisa menaikkan gitu. Sehingga 24 anak tangga dia bisa langkai. Kemudian suruh dibuka lagi. Ketika dibuka, kain kafannya. Yang kelihatan siapa?
Lazarus. Ya. Jadi saudara sekalian ini penting bahwa kita mesti percaya kepada Yesus. Nah, mudah-mudahan saya keburu saudara sekalian. Next, ini model iman Kristen. Yang saya pikirkan apa yang saya mesti sampaikan dalam waktu 40 menit ini. Ya sekarang 40 menit masih bisa, saya masih ada 30 menit. Mudah-mudahan keburu nih. Baik yang biru, yang warna ungu, warna apa tuh ya, hijau segala macam itu bisa saya jelaskan. Kalau nggak keburu pun saudara, ya nanti bisa minta aja ininya nih. Ya. Jadi kita akan bahas model iman Kristen, definisi iman itu apa. Pak Ii, Pak Hendy sudah menyampaikan. Ya. Kemudian tujuan iman itu apa? Iman Kristen tujuannya apa? Tentunya keselamatan jiwa. Ya. Jadi saudara percaya Yesus itu supaya saudara selamat. Amin saudara sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak itu enggak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu bisa diartikan hidup kekal. Tetapi keselamatan jiwa, keselamatan itu bukan hanya nanti mati masuk surga hidup kekal, tetapi dikembalikannya kepada rancangan semula, yaitu manusia yang punya gambar dan rupa Allah, yang memiliki karakter, ya, memiliki attitude, kemampuan untuk senantiasa selalu melakukan kehendak Bapa. Itu rancangannya yang semula itu seperti itu. Ya. Makanya keselamatan jiwa itu sebenarnya serupa dengan Kristus. Setelah manusia jatuh dalam dosa kan rusak. Ya, ingin dikembalikan, modelnya prototipe manusia yang dikehendaki Allah itu Yesus. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau kita kaitkan dengan iman, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Bapa. Untuk bisa berkenan kita harus punya iman. Untuk bisa berkenan kita harus berubah. Kita berubah harus menjadi seperti Kristus. Makanya gereja harus mengarahkan visi ini, menjadi seperti Kristus. Itu visi GBI. Amin saudara sekalian. Jadi iman yang dimaksud oleh GBI itu menurut pengakuan iman GBI butir kelima dikatakan pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah. Kenapa pakai darah ya? Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ada konkretnya, ada produknya, yaitu kelahiran baru, manusia baru yang seperti Kristus modelnya. Makanya gereja yang tidak mengarahkan umatnya berubah, mengalami transformasi menjadi seperti Kristus, ya, malah jadi jahat seperti iblis, itu gereja yang berbahaya. Jangan hadiri gereja seperti itu. Baru-baru ini gereja setan mendeklarasikan bahwa Alkitab tidak berguna, disobek-sobek. Saudara, itu jangan dihadiri gereja seperti itu. Kenapa? Menjadikan saudara lebih dari iblis. Nah, ini mudah-mudahan ya saya bisa sampaikan. Kalau keburu saudara ya. Masih kuat saudara sekalian? Ya. Next, kita bahas definisi dulu ya. Iman itu apa saudara sekalian? Kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Boleh ya, saya khotbah ya. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Dengan ringkas, iman itu adalah obedience. Katakan obedience. Ketaatan, taat. Karena ketaatan itu adalah lebih baik daripada persembahan. Ya. Tetapi jawab Samuel, ini 1 Samuel 15 ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sama nggak? Berkenan yaitu dengan memberi korban. Enggak sama. Sesungguhnya, jadi ini yang benar. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi ketaatan saudara itu jauh lebih baik daripada korban kasih kolekte, kemudian korban apapun, dibandingkan dengan mendengarkan firman Tuhan. Memperhatikan lebih baik, diulang lagi nih, daripada lemak domba-domba jantan. Jadi pada waktu kalau mempersembahkan itu sebagai orang percaya, mengikuti tata upacara saat itu, dikatakan ya nggak sama dengan ketaatan. Makanya obedience itu nggak sama, better than sacrifice. Coba katakan obedience better than sacrifice. Kalau suruh baca Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus itu firman yang diurapi, di mana kita mendengar menjadi rematos Kristus. Jadi ketika kita dengar firman, ya iman itu penurutan terhadap kehendak Allah, kita lakukan, itu menimbulkan iman kembali, memproduksi lagi, mendorong lagi. Jadi betapa pentingnya kita beribadah seperti ini. Apa-apa nggak cukup dengan online, nggak cukup kecuali darurat. Saya setuju kemarin disampaikan doa ya untuk pencurahan Roh Kudus atau doa 10 hari. Nanti ada lagi tanggal 27 jam 7. Saudara hadir ya. Kemarin banyak yang hadir, saudara kan ada 70-an orang itu ya. Nah, jadi saudara kan harus apa? Ibadah onsite begini. Karena nggak bisa. Ya, kalau saudara ibadah online, saudara gatal untuk apa? Ke distract. Ada ting 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 ting. Kira-kira kalau bunyi ting 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 apa? Ayo ting ting apa? Bukan. Bisa tukang bakso tong 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 atau ting ting ting, ya bisa apapun.
Saudara tergerak untuk apa? Ngelongok dulu, pas ngelongok, beli, udah hilang tuh. Jadi seterusnya iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau Tuhan katakan ibadah, datang. Amin, saudara sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harapkan, ya, itu dasarnya iman. Kita berharap kita akan tinggal di surga. Harus ada iman. Kita percaya kepada Allah, dasarnya iman. Amin, saudara sekalian. Karena Allah tidak terlihat. Sebagaimana udara, angin itu nggak bisa dilihat. Saudara bisa lihat angin? Nggak bisa. Naturnya memang begitu, nggak bisa lihat, tapi bisa dirasakan. Betul nggak, saudara sekalian? Bisa dirasakan kehadirannya. Bahkan angin itu ada di dalam diri saudara dan saya. Yang kadang-kadang kalau keluar tanpa permisi, tetapi membawa hadirat di sebelah kiri, kanan, depan, belakangnya, saudara. Itu bisa. Bahkan warnanya kita tahu. Angin itu warnanya apa? Kompak semua, merah. Karena ketika dikerik, nggak ada yang warnanya hijau. Merah atau merah kehitam-hitaman. Jadi seterusnya itu iman definisinya. Ya. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sangat penting iman itu. Next. Nah, yang berikutnya saudara sekalian, di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling, terjemahan baru, ya, baru TB2 ini mengatakan barang siapa datang kepada Allah, itu lebih tepat. Kalau berpaling, konotasinya berpaling, dia begitu, saudara. Kalau datang, nggak ada tafsir lain. Barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Yang percaya bahwa Allah ada, katakan amin. Puji Tuhan, hampir 100% percaya nih. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi kalau sudah percaya Allah ada, cari dia. Nanti dapat upahnya. Apa upahnya? Tinggal di sana bersama dengan dia. Stephen Tong, saya dengerin ya, dia bilang begini, God existence doesn't depend on our faith. God's existence is the foundation of our faith. Artinya saudara sekalian, keberadaan Allah itu tidak tergantung dengan iman kita. Jadi kalau kita percaya Allah itu ada, enggak, ya, bukan begitu. Tetapi keberadaan Allah itu jadi fondasi iman Kristen kita. Amin, saudara sekalian. Nah itu yang benar begitu. Kalau saudara renungkan, ini benar banget. Jadi keberadaan Allah itu fondasi dasar iman kita. Sekarang berikutnya, nah, tujuan. Ya ini tujuan. Ya. Tujuan iman tadi saya katakan keselamatan. Di 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Ini sudah dibahas oleh Pak I. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Ya, kemarin hari ini ya, saya khotbah tentang duka cita. Ya. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, maksud ada pencobaan yang berbagai macam itu, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membakar imanmu itu, iman kita itu menjadi lebih murni. Yang jauh lebih berharga, lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi iman yang murni itu lebih berharga dari emas. Emas itu sangat berharga. Waktu MD, Ketua Sinode itu bersaksi. Dia mau bangun gereja sekaligus ada museumnya. Dia butuh dana. Dananya untuk groundbreaking itu 17 M kalau nggak salah. Dia berdoa dengan iman suci. Tapi luar biasa ya, nggak lama. Ada yang tanya, Pak butuh berapa banyak untuk bisa membangun museum dan juga gereja. Pondasinya aja 17 M. Berapa? 17 M. Buset, 17 M. Tapi dia nggak nyangka. Berapa hari kemudian orang ini bawa 12 kilo kiri kanan emas, saudara. Pak, ini saya kasih buat groundbreaking. 12 kilo itu kira-kira berapa, saudara sekalian? Banyak ya jawabannya ya. Ada yang tahu berapa 12 kilo? Kalau di rupiah? Kalau 1 kilo itu 1 M, 12 kilo berapa? 12 M. Wah, Ketua Sinode kita berkata, puji Tuhan, tinggal 5 M. Wah, nggak terlalu sulit karena 12 M udah tercukupi. 12 kilo emas itu kan harganya luar biasa. Amin, saudara sekalian. Wah, siapa yang ingin diberkati dengan emas? Bisa, tapi lebih bernilai dari itu adalah iman. Di gereja kita juga ada yang punya emas. Dulu aja saya tahunya 60 kilo. Sekarang mungkin 80 kilo. Ya. Siapa pak orangnya itu? Orangnya lagi duduk. Emasnya Mas Jody, 80 kilo saudara ya. Dia udah persembahkan buat gereja. Dia setia saudara sekalian. Saya kenalnya sejak dia bujangan. Nah, itu emas 80 kilo. Ya. Kalau Ibu Nani, emasnya 60 kilo. Mas Jody saudara ya. Jadi tujuan iman kita mesti tahu itu keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Ayat 8 itu jelas. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia,
namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepadanya, itu iman. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Makanya panggilan kita itu betul, bagaimana menuntaskan amanat agung, orang itu dimuridkan sehingga menjadi seperti Kristus. Itu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa bukan mati masuk surga, tetapi ketika kita mengalami transformasi, berubah hidup kita, kodrat kita, hidup tidak bercacat, tidak bercela, tidak melukai orang, aktif berbuat baik. Ya, itu serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa. Ya, next. Nah, saudara sekalian, jadi jelas tujuan iman itu keselamatan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu jelas. Ya, ketika kita menyampaikan Injil, ya, kabar baik, itu supaya orang percaya dan diselamatkan. Tentunya bukti bahwa orang itu dipercaya, bisa percaya Yesus, itu buktinya apa? Dia mengambil tindakan dibaptis. Makanya kalau udah percaya gak usah tunda-tunda, jangan nunggu nanti belakangan begitu. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Jadi jelas, Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, jelas siapa aja yang percaya Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu keselamatan jiwa. Amin, saudara sekalian. Makanya Paulus berani berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia bilang, aku punya keyakinan kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Setiap orang yang apa? Yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya Yesus, itu Injil akan menyelamatkannya, akan mengubah hidupnya menjadi seperti Kristus. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, bukan hanya orang Yahudi, Yunani, tetapi orang Banyuwangi, orang Ciawi, orang Betawi. Semua orang, karena setiap orang. Itu tujuan iman. Amin, saudara sekalian. Next. Nah, jadi saudara sekalian, iman itu tujuannya jelas. Sekarang bagaimana iman itu bisa konkret? Nah, kok masuknya ke sini ya? Coba. Nah, jangan diloncat ya, kan masih ada waktu ya, 15 menitnya. Coba ya, bisa dibantu ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang praktek. Ya. Praktek. Praktek itu action, tindakan. Ya. Nah, dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 21. Nah, saudara sekalian, Yakobus ini sama Martin Luther pernah dikatakan ini kitab yang nggak berguna, jerami kering. Karena cukup dengan iman aja. Tetapi karena udah dikanonkan dan memang ini benar, ini betul-betul menunjang kepercayaan dari Martin Luther bahwa betul iman itu harus disertai tindakan. Makanya judul perikop di sini oleh bahasa Inggris mengatakan faith and works together. Iman dan perbuatan harus bersama-sama, tidak bisa dipisahkan. Seperti mata uang, kalau belakangnya nggak ada gambarnya, itu tidak laku. Kalau iman tanpa perbuatan bagi Allah kosong, mati. Ya. Makanya dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Enggak. Kalau saudara percaya Tuhan di otak, tetapi tidak ada tindakan bagaimana bisa mengubah diri dan mengubah orang lain menjadi murid, nggak ibadah, hanya percaya di otak, menyelamatkan nggak? Enggak, sama teori. Kalau saudara mau sehat, saudara mesti olahraga, makan yang baik, kemudian tidur yang cukup. Tapi saudara nggak lakukan, bisa nggak dia sehat? Nggak bisa. Saya dikirimin di WA KPB itu, umur 81 itu bisa lari 400 meter dalam waktu 1 menit, 400. Larinya kenceng, 81 tahun. Itu apa? Dia melatih, bisa. Ya kita belum 80, baru 60 aja udah tangga baru 2 lantai, lutut akit. Karena tidak melatih. Makanya saya selalu melatih minimal supaya ketika berdiri khotbah 1 jam itu kuat. Dengan cara apa? Olahraga. Amin, saudara sekalian. Nah, jadi iman itu harus terkait perbuatan. Nah, itu kan ayat 14. Ayat 15 dan 16 itu dikasih contoh. Kalau ada orang yang datang sama kita, dia orang susah, ya, nggak punya pakaian, nggak punya makan. Kalau dia datang kemudian kita punya kemampuan, bilang sama kita, tolong dong. Kemudian kita bilang, saya doain ya, habis doain kamu pergi dengan damai sejahtera, ya, kenakan baju, ya, makan sana sampai kenyang. Kira-kira saudara sekalian, apa yang kita lakukan itu menyenangkan orang itu nggak? Ya kagak lah. Orang sakit nggak punya baju, kemudian nggak punya baju kan berarti ya nggak nyaman, apalagi kalau pada di sana musimnya kan ada musim dingin. Kemudian nggak makan, cuma didoakan, cuma dibilang enak-enak baju, kemudian pergi. Padahal lagi nggak ada makanan. Itu iman mati kosong, harus ada perbuatan, betul nggak saudara sekalian? Makanya saudara sekalian sama orang yang membutuhkan, kalau kita berbuat baik, wah itu luar biasa. Ya. Saya aja menyaksikan ada orang yang menolong ketika dalam kesulitan dia butuh bantuan, ya peti mati, butuhan apa begitu. Ketika ditolong saya aja berkata, aduh betul ya. Kenapa? Saya
Aduh, bayangin kalau ditolong itu betul. Kayak saya butuh dana 70 juta lebih. Itu ketika ada yang bantu, saya mengucap syukur. Istri saya sampai bilang, terima kasih ya kamu kok sangat baik ya begitu. Dia bilang apa? Ini perfect time. Saya lagi kelebihan duit, ada yang bilang itu tuh, Ive lagi butuh duit operasi cukup mahal. Bukan istri saya yang ngomong. Dia bilang, langsung ditransfer. Saya bilang, dia bingung, uangnya mau taruh mana nih? Nah apalagi kalau ada orang butuhan, kita tahu dan kita mampu, kita kasih. Itu iman, amin saudara sekalian. Nah ini penting saudara sekalian. Makanya ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Engkau percaya bahwa hanya ada Allah saja, hanya ada satu Allah saja. Itu baik, percaya bahwa Allah itu Esa, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Mereka gemeter, sampai gemeter. Tapi setan hanya percaya, tetapi tidak ada tindakan bagaimana dia berubah karakternya atau sifatnya. Kalau kita harus ada tindakan. Tindakan apa? Perbuatan baik. Amin saudara sekalian. Makanya hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, nol, nggak ada nilainya. Makanya iman itu harus disertai perbuatan baik. Amin saudara sekalian. Nah kata kosong di situ itu dari bahasa Yunani argos. Argos itu dari kata a dan ergon. A itu tidak. Asusila, tidak susila, amoral, tidak bermoral. Ya. Ergon itu pekerjaan, work, task, tugas, employment, deed, action. Jadi argos itu artinya nggak otomatis terus kan ya, mesti kan gini. Ya. Jadi tolong konsentrasi ya, ketika langsung keluar terus kan ya. Jadi canggih. Kalau pas Setiawan tinggal ngelirik doang, keluar. Kurang canggih nih gue ya, gue mesti. Nah, gitu saudara ya. Haleluya. Argos itu artinya idle, nganggur, useless, nggak ada gunanya, lazy, malas. Orang malas itu saudara nggak ngerjain apa-apa, seperti engsel, ngek begitu saudara, nggak kemana-mana. Touchless artinya nggak punya otak. Kita bisa bantu, kenapa kita nggak bantu? Kita bisa bantu kan? Yang lebih nggak punya otak, orang bantu kita, ada yang bantu kita marah-marah. Itu nggak punya otak, thoughtless. Harusnya kita bersuka cita, berterima kasih Bapak. Kita nggak bisa bantu, tapi ada yang bantu. Puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Harusnya begitu, saudara sekalian. Makanya argos itu kosong, nggak punya otak, unprofitable, nggak ada untungnya. Nah, yang terakhir ini saya kaget. Kata argos itu artinya injurious, harus susah amat ya. Injurious itu dari kata injure. Injure itu melukai, menyakiti. Jadi kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, mampu, kita tidak lakukan, itu melukai. Melukai siapa? Orang yang bersentuhan dengan kita. Tapi juga melukai Tuhan. Lu diberkati, ada duit, lu bukannya membantu, udah di depan mata. Itu melukai. Tetapi ketika kita melakukan, itu memberkati. Amin saudara sekalian. Dulu saudara sekalian, ya, ketika Dokter Rudi masih hidup, itu kan suka orang ke dokter ya. Itu penuh saudara sekalian. Itu waktu itu sore, jam 4 kalau nggak salah ya. Saya mau beli sesuatu, mau jalan. Ketika saya mau jalan, ada dua ini. Saya lihatin kok nunggu begitu ya. Mungkin nunggu kendaraan. Ya itu kan perumahan ya, tapi sekarang udah semi umum ya. Saya tanya, Pak mau kemana? Ini nunggu udah lama nih. Berapa lama Pak? Setengah jam lebih. Emang rumahnya di mana Pak? Itu tuh deket McDonald sana lagi. Itu apa ada rumah begitu? Oh itu mah deket Pak. Emang nggak ada kendaraan anak ini? Nggak ada Pak. Saya bilang tunggu. Saya keluarin mobil saya angkut. Ya, angkut sampai di rumah. Itu cuma 30 menit apa sampai. Dia mau kasih duit, dikira gue Grab kali gitu saudaranya. Pak ini Pak, makasih Pak. Saya nunggu setengah jam lebih, hampir 1 jam nggak ada ini. Udah bapak bayar amat ya. Dia mau kasih duit, saya bilang nggak usah Pak, buat bensin, nggak usah Pak. Balik saudara sekalian. Sebab saya ada waktu, rumah saya deket, tinggal keluarin mobil, betul nggak saudara sekalian? Jadi saudara sekalian, kalau kita bisa lakukan, kita nggak lakukan, itu melukai. Amin saudara sekalian. Nah, yang selanjutnya masih ada 2 slide ya saudara sekalian. Harus praktek, mesti deket ya. Nah, mesti praktek itu tindakan action. Kalau nggak praktek saudara sekalian, nggak ada gregetnya, nggak ada ininya, kosong, idle. Amin saudara sekalian. Coba di situ dikatakan begini. Ini prakteknya. Bukankah Abraham bapak kita? Abraham itu bapak orang percaya. Nah kita orang percaya itu bapak kita tuh. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ketika mempersembahkan itu ada action. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Jadi bukan hanya satu perbuatan. Makanya bahasa Inggris memakai kata deeds atau works. Ada plural.
Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kok nggak klik ya? Nggak otomatis ya? Coba tolong ya. Saya ulangi lagi ya, coba dibalik. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah ini connect terus kan ya, jaringannya makin mantap. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan jalan demikian genap nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Percaya Abraham kepada Allah itu definitif. Penurutan terhadap kehendak Allah, obedience. Itu tidak mudah. Saya ngalami ketika ada dorongan untuk meninggalkan pekerjaan, saya sulit, saudara. Jujur sulit. Melihat tiap bulan dapat gaji, dapat bonus, dapat saham, sulit. Saya udah rintis sekian lama. Saya kerja itu seperti orang gila untuk bisa mencapai karir seperti itu. Sulit. Bayangin, Abraham tuh anaknya satu-satunya yang dari darah dagingnya dia, dari Sarah, dipersembahkan, dipotong. Gimana? Itu obedience. Makanya itu Bapak orang percaya betul. Saya aja sulit. Itu tahun 2000 saya kan tahun 2003 ya, berarti 20 tahun lalu. Sekarang saya baru saudara sekalian ya. Untung saya ambil. Kalau enggak, saya kerja terus, kerja kayak begitu. Itu belum umur 50 mampus, mati saudara sekalian. Sebab kerja kayak begitu, tidur cuma 3-4 jam, terus tidur begitu. Emang duit banyak saudara sekalian. Kenapa? Gaji segala macam dikasih, istri saya masih kerja. Ya. Saya kasih sekian, dia duitnya masih ada. Begitu saudara sekalian. Karena prinsip dia, duit suami, duit saya. Duit saya, duit saya. Itu kan enak saudara sekalian. Dia waktu saya bilang, saya mau tinggalin di Citibank, dia bengong juga, kaget. Dia bayangin duit lu ntar dari duit siapa jadinya? Kagak ada duitnya. Tapi memang istri ini istrinya penurutan. Kalau enggak, janda umur 50. Kenapa saya bilang begitu? Saya kena serosis, kena apa? Kelelahan hati itu bisa menuju serosis. Jadi kalau udah serosis, teman saya kena tuh. Dokter bilang no hope, bawa aja pulang. Enggak lama mati. Begitu saudara. Jadi penurutan terhadap kehendak Allah itu praktiknya susah, sulit, sukar, tetapi bisa. Itu menjadikan kita sempurna. Amin saudara sekalian. Biar kita memiliki iman yang sempurna, yaitu iman dengan tindakan. Kalau ada orang yang membutuhkan kita berbuat baik, lakukan. Karena itu menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.